perkenalkan nama saya Sabakindi, saya dari UJJ Bandung. Di sini dalam video ini saya akan memulai praktikum mengenai basis data transaksi dan juga basis data terdistribusi. Berikut ini laporan yang telah saya buat. Baik, berikut ini ada laporannya ya. Dalam tugas 3 ini adalah Anda melakukan praktikum transaksi dan melakukan praktikum basis data terdistribusi ya. Nah, dalam panduan praktikumnya, di sini tuh ada tambahan untuk transaksinya ya. Yang pertama itu ada entitas obat. Nah, di sini ada obatnya, ID obat, kode obat, nama obat, harga, dan juga stoknya ya. Dan juga yang kedua itu adalah entitas transaksi obat. Nah, nanti ini dalam praktikum yang saya lakukan nanti akan saya tambahkan kedua entitas ini atau tabelnya. Nah, untuk penggunaan alat praktikum, saya menggunakan exam di komputer. Oh ya, ini karena file terdistribusi, data terdistribusi, maka terdapat dua komputer. Yang pertama itu komputer satu yaitu host saya ini Windows 11 serta komputer 2 Ubuntu 20 di VirtualBox ya. Nah, di sini juga emang saat ini saya menggunakan VirtualBox serta untuk di Ubuntu-nya sudah terinstall juga examnya ya. Nah, mungkin kita lanjutkan saja ke praktikumnya. Ya, baik. Berikut ini adalah database rumah sakit ya yang di tugas 2 itu. Nah, untuk tugas ini saya melanjutkan ya. Jadi kita hanya perlu menambahkan tabel obat dan entitas obatnya. Nah, pertama-tama saya ingin mencoba praktikum mengenai commit, rollback, dan save point ya. Oke, kita lanjutkan dulu ke bagian yang commit dulu ya. Nah, ini ya, di routines namanya. Oke, kita create routines dulu ya. Ini gedein aja. Ini drop dulu. Ini saya namanya transaksi 1. Untuk pertama, komennya itu adalah begin. Udah ada begin. Begin start transaction. Oh, sebentar. Saya lihat dulu untuk nama pasiennya ya. ID-nya berapa. Oke. Nah, sini adalah ID pasiennya 12 dan 13. Nah, untuk inputnya ini saya mau ID pasiennya 14 dan nama pasiennya adalah Doni. Oke, kita balik lagi ke routines. Transaksi 1. Begin start transaction insert into pasien lanjut ID-nya ID underscore pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Ya. Nah, kita masukin value-nya ya. Value ini adalah untuk umurnya mungkin 25 dan namanya tadi Doni ya. Doni ini terus dia tinggal di Surabaya dan laki-laki. Oke, semicolon select terus from pasien semicolon ini
semikolon commit ya. Commit artinya menginputkan n. Kita coba lihat dulu ya, transaction, insert, input, person, kelamin, value, coba go. Nah, ini sudah ada ya. Nih kita coba jalankan ya, execute. Nah, di sini udah muncul ya nama pasien barunya yaitu Doni, Surabaya, dan jenis kelaminnya laki-laki. Oke, yang selanjutnya kita mencoba yang rollback ya. Rollback untuk namanya transaksi 2. Oke, untuk transaksi 2 ini rollback. Jadi kalau rollback itu seharusnya datanya tidak akan berubah ya, karena sudah ada rollback ya. Start transaction. Ini bisa dibesarkan saja ya. Nah, transaction update pasien set pasien set nama pasien ID-nya mungkin 25 ya itu. Oh sorry, itu yang tadi itu ID pasien ya, bukan umur. Mungkin kita mau ganti Doni aja dulu. Kita ganti jadi Dani. Where ID pasien 25 ya. 25 rollback. Nah, karena ini rollback jadi datanya tidak akan berubah seharusnya. Commit, dan commit ini pun seharusnya tidak berfungsi ya, karena udah ada rollbacknya. Commit select from pasien n. Nah, ini ya. Oke, ini udah. Kita go. Nah, ini kita execute. Nah, tidak akan berubah ya, karena ini ada rollbacknya ya, rollback yang tadi ini. Enggak, tidak berubah jadi Dani. Oke, hasilnya transaksi ketiga. Ini besarkan saja. Untuk yang ketiga ini saya mau nyoba yang save point ya, save point. Bikin seperti biasa, bikin terus start transaction insert into pasien terus ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan juga jenis kelamin pasien. Values mungkin 23, ID-nya namanya Dika. Cimahi, dan untuk jenis kelaminnya laki-laki. Oke, ini berarti masih poin ya, poin 1. Kita copy aja lah ya, bagian insert nya. Ini yang terakhir ini adalah commit ya. Ini rollback. Ini namanya mungkin Sari. Dari Garut. G-nya gede.
Oke, ini perempuan. Ini satu. Ini values-nya 22 aja. Namanya ini Cika ya. Cika dari Bandung. Dan ini namanya perempuan. Save point, roll back to save point. Back to save point. Poin 1. Di commit ya. Commit. Semikolon. Nah, ini semikolon ya. Nah, ini berarti select from pasien. N. Ini. Nah, ini ya. Berarti ini sudah ya untuk transaksi 3. Kita coba. Ini apa nih? Not determined constant. Ntar kita lihat dulu ya. Close dulu. Close aja dulu. Saksi 3. Ini dia. Kita lupa semikolon ya. Ini bikin harusnya sudah. Nah, aman ya. Oke, kita coba execute ya. Nah, jika masuk tetapi Dika tidak berubah jadi Sari ya. Karena dia sudah di rollback ke save point 1 yaitu Dika ya. Oke. Kita lanjut ke kita buat tabel obat ya. Obat dan transaksi obat. Untuk transaksi obat ini ada 5. Transaksi obat. Ini ada 5. Oke. Untuk yang pertama itu adalah ID transaksi. Selanjutnya adalah ID pasien. Selanjutnya adalah ID obat. Selanjutnya adalah jumlah. Dan yang terakhir itu adalah total harga. Nah, untuk ini 3 aja ya. 3, ini 3. Ini mungkin 6. Ini 10. Integernya 10. Oke, ini jangan lupa ya di primary. Oke, ini untuk tes obat ya. Kita save. Nah, tes obat sudah dibuat. Kita mungkin sekalian aja indexing aja ya. Biar tidak bolak-balik. Nah, ID ini yang dibuat jadi indeks ya. Oke, lanjut kita buat yang obat ya. Obat. Oke. Obat ini ada 5 juga sama harusnya. Obat. ID obat, terus ini ada kode obat. Nama obat. Harga. Stok ya. Untuk ininya ini varchar. Ini jajar 6, ini 5, ini mungkin 10, dan ini 5. Jangan lupa ini ya. Udah oke, sip. Valid range. Oh ini, so ini 30.
vouchernya 30 aja. Ini udah ya, kita indexing aja sekalian. Oke, sudah di indexing semua. Selanjutnya kita ke designer. Tab designer. Ini ya. Nah, ini kan nggak muncul ya. Kita di show aja. Show. Ini dia. Kita tulis ini aja. Ini obat. Ini aja. Oke. Ini kita buat. Ini di save dulu. Ini dari sini ke sini. Sorry, ini kalang. Oke. Ini kasket ya. Nah, sini. Terus yang pasien. Terus relationship ini ke pasien. Oke. Sip. Ya. Seperti ini ya. Ini kita save. Nah, setelahnya kita masukkan obat ya, kode obatnya. Kode obat kita insert aja. ID obatnya saya sini pinginnya 1. Kode obatnya A001 A001. Sininya namanya amoxicillin. Harganya mungkin 14.000. Dan stoknya ada 20. Ini tambahin lagi, ini 3 ya, kan 3 obat ya. Kedua tuh ID obat, terus A02, selanjutnya kacil 13.000. 20 ya. Ini yang terakhir. Ini ada 3. Ini 3. Ini betadine ya. B00 B1 aja. B001 ya. Ini betadine. Harganya mungkin sekitar 20.000. Stoknya ada 20. Kita go. Nah, sudah ini ya, sudah input ya. Nah, ini buatnya saatnya kita buat oh ya, trigger dulu di transaksi obat ya. Trigger ini. Ininya transaksi obat, terus TG jual. Ini update. Ini set. Set. Stok. Stoknya sama dengan stok kurang new jumlah ini ya. New jumlah. Where ID obat sama dengan new .id obat. Ini ya. Where sama dengan ID obat. Semicolon. Jumlah stok. Oke. Kita go. Oh, ini apa nih? Oke. Ntar kita lihat dulu ya. Oh, astaga. Ini obat. Update-nya obat ya. Nah, ya. Oke, ini udah ada ya. Jadi kita langsung ke transaksi obat aja. Kita buat transaksinya.
kita transaksi aja, obat kita masukin, mungkin sini transaksinya 1, yang beli adalah, Cika. Untuk ID obatnya betadine, jumlahnya 1, total harga tadi 20.000. Go. Oke. Nah, ini udah ya. Nah, kita sekarang lihat di stok obat ya. Sebentar ini kita lihat dulu aja. Nah, ini transaksi udah ada ya. Kita di obat sekarang. Nah, ini akan berkurang ya. Jadi 19 yang sebelumnya tadi 20. Ini mungkin praktikum dari saya mengenai basis data transaksi ya. Untuk selanjutnya kita lanjutkan ke terdistribusi ya, menggunakan Windows 11 dan Ubuntu, dan di dalamnya itu sudah ada examnya. Berikut ini detailnya. Ya, baik ya. Kita lanjutkan ke yang data terdistribusi ya. Pertama-tama kita klik PHP-Admin ini, terus saya langsung klik application ini ya. Nah, pastikan juga untuk exam-nya itu sudah aktif ya, Apache, MySQL ya. Oke, kita configure dulu ya. Configure. Nah, di sini kita pilih ignore all database karena eh, kita replicate hanya rumah sakit aja gitu di sini. Nah, kita ini jangan langsung di go ya, tapi kita copy dulu si ini ke myCNF. myCNF ini. My.ini, sorry, my.ini. Nah, di sini ya. Nah, kita copy di bagian bawah sini aja. ID. Oke. Oh, bentar kita lihat dulu. Ini coba di ini aja karena udah ada super ID-nya. Coba. Sudah itu kita save ya. Sudah di save ya. Oke. Setelah itu kita restart ya. Nah, sudah ya. Nah, setelah di restart kita baru bisa klik go. Nah, coba primary status kita lihat. Oke, sini saya rumah sakit ya. Nah, selanjutnya kita ke pembuatan usernya. Pembuatan usernya untuk replikasinya. Kita add, di sini saya namanya Ubuntu aja. Ubuntu. Nah, untuk any host ini kita ketik atau cari IP dari si Ubuntu-nya. Nah, ini Ubuntu saya ya. Nah, ini juga sudah ada PHP dan sudah aktif juga ya si ininya. Nah, oke. Nah, kita lihat dulu IP-nya apa ya. Oh, ini 192.168.10 ya. Oke. 192.168 titik berapa tadi ya? Titik 1.10. 10 10 terus passwordnya saya gampang aja ya karena ini lokal juga, Ubuntu aja. Oke, kita retype lagi. Nah, di bagian ini kita perlu application save dan application client ya. Dua ini kita perlu diklik ya. Untuk yang lain nggak usah karena ini emang bisa ini digunakan untuk replikasi aja. Oke, ini udah 10. Sip. Kita lanjutkan. Sorry, ini kok gini lagi. Saya pencet, bisa klik tuh. Sip. Oke, kita klik go. Nah, sudah dibuat ya usernya. Oke, setelah itu kita lanjutkan ke bagian rumah sakit sudah. Kita kayaknya langsung ke slave-nya aja ya. Kita ke slave-nya aja kali ya. Oke. Nah, oh iya, lupa saya. Jadi tadi itu saya sudah melakukan ekspor ya, ekspor si database si rumah sakitnya buat dipasang di database di Ubuntu-nya, di exam-nya. Nah, tadi saya pakai ekspor ini, terus database-nya mau apa, import ini, database-nya mau apa yang di ini namanya apa?
eee, diekspor gitu. Terus, bagian ini tuh saya sudah, karena tidak ada flash disk, jadi saya, upload-nya itu melalui Google Drive ya. Nah, tadi saya upload di Google Drive dan di Ubuntu-nya saya login ke Google Drive, setelah itu saya download itu dari Google Drive gitu. Oke, berarti sekarang kita lanjut ke bagian yang di Drive-nya ya. Nah, sini udah ada ya. Nah, ini sudah saya download itu dari Google Drive. Oke, kita sekarang kita buat dulu si buat database dulu. New database. Oke, new database di sini database-nya sama ya namanya, Rumah Sakit UTEF. Kok Latin ini? UTF. Kita samain aja ya. Kita coba lihat dulu yang di sini apa ya. Oh, oh UTF MB4 generasi ya. UTF MB4 general ini ya. Kita klik. Nah, sudah dibuat ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian eh, import. Import. Terus kita pilih si tadi yang kita udah download. Nah, ini ya. Rumah sakit SQL. Setelah itu kita ini import aja, import. Nah, sudah diimport ya. Oh, sebentar ini kok semuanya obat aja ya. Oh, sebentar ya. Saya cek dulu. Mungkin saya coba upload lagi aja lah. Oke, kita upload lagi aja deh. Drive. Saya lagi update. Nah, oke, kita coba ini aja. Kayaknya tadi saya klik obat ya, harusnya yang ini sih. Rumah sakit 2. Google Drive. Kita login ke yang bagian akun ini. Profile. Rumah sakit. Nah, sakit 2. Oke, upload ya. Oke, sudah bisa. Kita lanjutkan lagi. Kita refresh ini. Nah, ini. Bentar. Upload. Nah, ini kita import lagi aja.
Oke, baik, tadi, terdapat error ya. Errornya tuh, setelah saya cari referensinya ternyata, ada ketidaksesuaian antara versi MySQL yang di Windows dan juga yang di, Ubuntu ya. Nah, karena hal itu, jadi, tidak ekosistem, terutama tadi pada bagian transaksi satu itu kan ada komen, ada value, ada query, nah itu tidak support di MySQL di Ubuntu. Nah, oke. Jadi setelah itu saya melakukan upgrade ya, update MySQL database-nya. Nah, saya upgrade dan saya coba restore, export ya, import. Dan ini sudah berhasil ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke bagian sebentar. Nah, ini ya. Kita bagi ke application ya. Nah, sini ini not running, terus ketika not running juga ya. Tadi itu ini saya sebenarnya sudah rekam gitu. Cara menambah replication-nya, ternyata tadi ada kendala di bagian perekamannya ya. Oke, ini jadi saya di dulu aja deh, dibalikin dulu. Bagian so, kita reset dulu aja ya. Sorry, ini server ID nggak ada. Oke, nah ini kita konfigurasi ulang ya. Jadi bagian ini replication. Nah, di sini kita jangan klik go dulu, tapi kita isi dulu aja. Ini Ubuntu, terus ini passwordnya Ubuntu, Ubuntu, dan hostnya ini hostnya tadi IP-nya berapa ya? Berapa ini? Oh, 192, 168, 1.5. Nah, ini ya. Nah, seperti ini kita masukkan ya, karena tadi saya sebenarnya sudah masukkan itu di sini. Kita tambahkan apakah sama? Oh, beda. Kita ganti aja. Sorry. Ini. Ini kita replicate dulu DB rumah sakit ya. Kita save. Nah, setelah itu kita restart dulu SQL-nya. Oke, tunggu sebentar. Oke, nah baru setelah itu kita bisa klik go. Nah, ini sebenarnya error itu karena eh kalau arbitrary server di PHP Main Liberation itu belum ada. Ini kita refresh aja. Nah, ini karena sebelumnya saya sudah tambahkan itu. Jadi yang defaultnya itu false, harusnya itu kita aktifkan dengan menjadi true gitu. Di libreries PHP Main. Nah, setelah ini, nah ini kan belum ada nih. Nah, setelah itu kita aktifkan change to master di MySQL ini. Nah, ini saya sudah ada ya. Nah, ini yang sebelumnya saya buat ini karena emang karena tadi rekamannya gagal gitu. Jadi saya ulang lagi ya. Pertama kita lihat statusnya dulu. Statusnya. Nah, ini belum ada ya, non ya. Oke, sekarang kita buat dulu. Kita buatnya di sini. Ke nah, ini. Sini pastikan kita cek dulu nih log file sama postnya. So, kita cek show master ya. Show status. Oh, ternyata udah dua sekarang. Kita ganti kedua dan posisinya masih sama harusnya. Posisinya oh 650 sekarang. 650. 650.
dan Visual Master India. Oke, berarti kita lanjut ke ini. Kita setting dulu ini ya. Ini ya, jam 50, 52. Oke, kita start slave. Oke, kita jatuh statusnya menggunakan. Nah, sudah yes ya. Tadi tuh sebenarnya kalau misalnya ada yang kendala ini no, terus dan di bagian ada error no plus error ini, apabila errornya itu binary file not up to date atau apa, nah itu bisa kita lakukan tadi kita lakukan plus log ya, plus log supaya master itu menggenerate log baru lagi menjadi yang terbaru. Nanti di file bin ini akan terganti juga gitu. Nah ini sudah ya, kita coba. Nah ini udah yes ya, sudah yes. Kita lanjut coba kali ya, coba untuk nambahin pasien ya. Ini pasien, menu pasien, pasien. Ini udah saya coba sih sebenarnya, jadi saya coba lagi deh. Nah, kita insert dulu. Aplikasinya saya mau di mana deh? 7. Namanya si replika 2. Dari Windows 11. Nah, ini udah ya. Di sini ada sorry. Ini. Nah, ini si replika di Windows 11 ya. ID-nya 34. Oke, kita lihat sekarang di database, terus rumah sakit, pasien, dokter, pasien. Nah, save replika Windows 11 ini berarti ada event dari master, terus diteruskan ke slave. Slave mengambil event dari master gitu. Jadi setiap ada perubahan apapun dari master, maka akan diambil eventnya dan oleh slave gitu. Nah, seperti itu file distribusi dan juga transaksi ya. Mohon maaf juga ya, tadi ada kendala gitu ya. Ternyata memang perlu upgrade dulu MySQL-nya di Ubuntu supaya bisa sama dan query-query-nya itu saling mendukung gitu antara OS-nya dan juga moto juga tadi ada kendala rekaman. Sebenarnya saya sudah buat lagi rekaman. Udah selesai rekamannya hanya karena storage Windows 11 saya penuh tadi saya pindahkan ke storage lain gitu. Dan mohon maaf juga ya apabila ada salah kata atau kesalahan seperti tadi. Terima kasih.